Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi selanjutnya dari Bahasa Indonesia Surat Niaga adalah menulis surat perjanjian jual beli. Pengertian surat perjanjian jual beli. Surat perjanjian jual beli adalah dokumen resmi yang wajib ditandatangani pembeli dan penjual untuk menyepakati suatu transaksi sehingga dapat dijadikan sebagai bukti transaksi atau kesepakatan kedua belah pihak. Sebagai penjual, Anda harus melaksanakan kesepakatan dengan memenuhi kewajiban dan menyerahkan produk yang dijual. Tentu sebagai pembeli harus memberikan imbalan berupa uang kepada penjual sesuai kesepakatan. Surat perjanjian ini bisa disusun secara individu melalui proses hukum agar surat perjanjian lebih kuat. Sebaiknya Anda membuatnya melalui jalur hukum, sehingga antara pembeli dan penjual sama-sama terlindungi. Fungsinya untuk apa sih? 1. Menjamin keamanan transaksi secara hukum karena akan disahkan oleh notaris. Kemudian menjaga kepercayaan antara dua belah pihak yang terlibat. Mungkin saja ada salah satunya pelupa begitu. Kemudian yang ketiga, membuat kesepakatan secara profesional. Jadi jual beli dengan adanya surat perjanjian ini, jual beli menjadi lebih profesional. Tapi mungkin harus dilihat berapa jumlah transaksi yang harus ada perjanjian jual beli. Kalau misalnya hanya beli bakso, beli gorengan, nggak perlulah pakai perjanjian jual beli. Kemudian yang keempat, menjaga integritas bisnis di mata eksternal, apalagi jika pembelian dalam jumlah yang besar. Kemudian bagian-bagian surat perjanjian jual beli ini jelas. Pertama ada pembuka. Biasanya berisi identitas masing-masing pihak, pembeli dan penjual ini. Identitas ini penting sekali ya, nanti harus ada nama dan sebagainya. Kemudian bagian isi itu terkait pasal-pasal. Jumlah pasal tergantung peraturan-peraturan apa yang disepakati dalam perjanjian jual beli. Misalnya peraturan tentang pembayaran, kalau memang angsuran bagaimana angsurannya, bagaimana cara membayarnya, apabila di satu pihak ada yang membatalkan harus seperti apa. Nah, itu setiap aturan itu dibuat dalam satu pasal. Kemudian yang terakhir ada penutup. Penutup ini berisi tanda tangan dari penjual dan pembeli dan harus ada saksinya. Tanda tangan di atas materai dan disahkan oleh notaris. Nah, komponen penting dari surat perjanjian jual beli tentu ada identitas dari pihak masing-masing. Nanti identitasnya sesuai dengan KTP, SIM, atau paspor gitu. Kemudian ada objek yang dijual. Apa sih objeknya? Kalau rumah harus disebutkan nomor SHM-nya atau sertifikat nomor berapa, ada batas-batas. Kalau mobil, jenis mobilnya, nomor rangka, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada nilai transaksi, berapa sih harganya dan bagaimana cara membayarnya, lunas, apa dicicil atau bagaimana. Kemudian tentu yang terakhir tadi ada tanda tangan di atas materai, ditandatangani penjual dan pembeli, kemudian ada minimal 2 saksi. Ini contoh surat perjanjian jual beli. Nah, di pasal 1 ini tentang harga. Ini Ibu tulis hanya satu pasal. Nanti Anda bisa mencantumkan. Pasal kedua misalnya mencantumkan keterkaitan metode cara membayar. Pasal 3 mungkin kelengkapan dokumen, bagaimana melengkapinya. Pasal 4 bagaimana menyelesaikan sengketa di antara bila mana di kedua pihak ada terjadi persengketaan. Kemudian yang pasal kelima mungkin penyerahan dokumen caranya seperti apa. Dan keenam membahas pasal apabila ada pembatalan perjanjian
Apa dari pihak pembeli atau dari pihak penjual? Bagaimana cara penyelesaiannya? Nah, itu ditulis di pasal-pasal tersebut. Baik, itu tadi materinya. Kemudian Anda buka LKM 4. Ini tugas dikerjakan secara berkelompok, satu kelompok 4 orang. Nanti kalian berperan sebagai pembeli, penjual, kemudian sebagai saksi. Satu kelompok 5 orang ya. Nggak apa-apa, nanti satu orang nih sebagai notarisnya. Isi surat perjanjian yang sudah ada di LKM 4 ini, dikompromikan apa yang dijual, kemudian siapa sebagai pembeli, siapa sebagai penjual, ditulis namanya di situ langsung di LKM-nya. Kemudian yang soal nomor 3, secara kelompok temukan gagasan apa yang disampaikan pada setiap pasal. Di surat perjanjian itu kan ada pasal-pasal nih. Misalnya pasal pertama itu bercerita tentang apa, pasal kedua ini tentang apa, membahas tentang apa. Nah, sebelumnya kamu harus menjelaskan pasal-pasal itu di depan kelas. Berhubung ibu sakit, sehingga kalian cukup aja tulis di belakang LKM 4. Jadi pasal 1 bercerita apa begitu ya. Tugas ini berkelompok, tetapi semua orang menulis dalam LKM-nya. Seperti itu yang bisa ibu sampaikan. Ya pantun. Pergi ke kondangan laras memakai kebaya, diingatkan atuk jangan sampai terjatuh. Dengarkanlah ucapan terakhir dari ibu. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.